Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Hafid Alfian. Nama saya Natasha Rowan Frederika Barua, Ini kita ingin mempresentasikan laporan pengembangan aplikasi perangkat lunak dan analisa proses bisnis aplikasi penyedia dan pencari jasa freelance. Masalah yang melatar belakangi kami membuat aplikasi ini adalah perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal bekerja dan mencari penghasilan tambahan. Di tengah kesibukan perkuliahan, banyak mahasiswa yang memiliki keterampilan di bidang tertentu seperti desain grafis, editing video, penerjemahan, pembuat konten, dan lainnya. Sayangnya, tidak semua mahasiswa memiliki wadah yang tepat untuk menawarkan jasa mereka secara profesional dan mudah. Melihat masalah ini, dibutuhkan sebuah aplikasi sederhana namun fungsional yang secara khusus mempertemukan penyedia dan pencari jasa freelance dari kalangan mahasiswa. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi ruang yang aman, terverifikasi, dan fokus sebagai penghubung antara mahasiswa yang memiliki keahlian dengan pengguna yang membutuhkan jasa mereka. ruang lingkup pengembangan aplikasi ini mencakup pengembangan sistem pendaftaran pengguna sebagai freelancer atau pencari jasa. Yang kedua, fitur unggahan portofolio dan deskripsi diri untuk proses verifikasi freelancer. Yang ketiga, sistem verifikasi oleh super admin sebelum freelancer dapat ditampilkan di halaman utama. Yang keempat, halaman profil publik untuk freelancer yang berisi informasi diri, jasa yang ditawarkan, portofolio dan tautan ke media sosial atau WhatsApp. Yang kelima, tampilan daftar freelancer yang sudah diverifikasi untuk pengguna yang mencari jasa. Yang keenam, penghapusan jasa atau akun hanya dapat dilakukan melalui pengajuan kepada admin. Yang terakhir, tidak mencakup sistem rating, review maupun notifikasi. Selanjutnya, tujuan dari proyek pengembangan aplikasi ini adalah menciptakan platform sederhana yang mempertemukan mahasiswa penyedia jasa freelance dengan pencari jasa secara efisien. Lalu yang kedua, memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan mendapatkan penghasilan tambahan. Yang ketiga adalah menyediakan sistem verifikasi untuk menjaga kredibilitas penyedia jasa. Dan yang terakhir adalah membangun ekosistem jasa freelance yang praktis, aman, dan fokus di kalangan mahasiswa tanpa kompleksitas fitur berlebih. Selanjutnya, analisa proses bisnis. Analisa proses bisnis dilakukan untuk memetakan alur kerja dari aplikasi penyedia dan pencari jasa freelance yang ditujukan khusus bagi mahasiswa. Aplikasi ini bersifat sederhana, fokus, dan hanya menyediakan fitur yang membutuhkan dukungan kebutuhan utama, yaitu menawarkan jasa dan mencari jasa secara praktis. Ada tiga peran utama dalam aplikasi ini, yaitu pengguna umum, freelancer, dan super admin. Berikut adalah standar operasional prosedur atau SOP yang mendeskripsikan proses bisnis utama dalam sistem. Yang pertama adalah pendaftaran dan verifikasi freelancer. Jadi pengguna melakukan registrasi akun dengan mengisi data diri dasar seperti nama, email, dan kata sandi. Lalu setelah masuk, pengguna dapat mengajukan diri sebagai freelancer melalui menu daftar sebagai freelancer. Lalu, pengguna diwajibkan mengisi form verifikasi yang mencakup deskripsi singkat tentang diri, portofolio, dan NIM sebagai bukti bahwa ia adalah mahasiswa aktif. Selanjutnya, super admin melakukan validasi atas data dan portofolio yang dikirimkan. Jika disetujui, akun pengguna akan berubah status menjadi freelancer verifikasi. Dan jika ditolak, pengguna akan diberi notifikasi penolakan dan opsi untuk memperbaiki atau mengajukan ulang. Lalu, setelah memverifikasi, profil freelancer ditampilkan di halaman utama dengan informasi seperti foto profil, deskripsi diri, daftar jasa yang ditawarkan, proyek yang telah dikerjakan, dan tautan ke WhatsApp atau media sosial untuk komunikasi langsung di luar aplikasi. Selanjutnya, pengunggahan dan pengelola jasa oleh freelancer. Yang pertama, freelancer sudah diverifikasi dapat mengunggah layanan atau jasa melalui dashboard. Yang kedua, jasa yang diunggah memuat informasi seperti judul jasa, deskripsi layanan, kategori, dan contoh hasil kerja. Selanjutnya, freelancer dapat melakukan edit atau update data jasa jika ada perubahan. Dan yang terakhir, freelancer tidak bisa menghapus jasa maupun akun secara mandiri. Selanjutnya, pencarian dan pemesanan jasa oleh klien atau pencari jasa. Ini pengguna yang membutuhkan jasa atau klien memasuk ke halaman utama yang berisi daftar freelancer terverifikasi. Setelah itu, pengguna dapat menelusuri freelancer berdasarkan kategori jasa atau kata kunci. Dan pengguna juga dapat mengakses profil freelancer yang menampilkan judul jasa, deskripsi layanan, kategori, dan contoh hasil kerja. Jika tertarik, pengguna langsung menghubungi freelancer melalui platform eksternal seperti WhatsApp atau sosial media yang lain untuk membahas pemesanan jasa. Selanjutnya, prosedur penghapusan jasa atau akun. Freelancer ingin menghapus jasa atau akun harus mengakses menu ajukan penghapus di dashboard. Yang kedua, formulir permohonan harus mencantumkan alasan dan detail layanan yang ingin dihapus. Yang ketiga, super admin akan meninjau permohonan dan memutuskan apakah akan menghapus jasa atau akun tersebut. Dan yang terakhir, jika permohonan disetujui, maka jasa atau akun akan dihapus secara permanen dari sistem. Selanjutnya adalah elisitasi. Elisitasi kebutuhan dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem berdasarkan peran pengguna, batasan fitur, dan alur kerja aplikasi. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mahasiswa yang ingin menawarkan atau mencari jasa freelance secara langsung tanpa adanya sistem transaksi dalam aplikasi. Elisitasi kebutuhan yang pertama ada stakeholders. Di sini mahasiswa atau user sebagai freelancer atau penyedia jasa dan klien pencari jasa. Lalu super admin untuk mengelola verifikasi freelancer, menghapus akun atau jasa, dan memoderasi konten. Kita masuk ke kebutuhan fungsional. Di sini ada deskripsi kebutuhan, yaitu pengguna dapat mendaftar dan login ke aplikasi. Terus pengguna dapat memilih peran sebagai freelancer atau klien. Selanjutnya, setelah disetujui, profil freelancer akan muncul di halaman pencarian jasa. Lalu, profil freelancer hanya menampilkan foto, deskripsi diri, daftar jasa yang ditawarkan, dan link ke sosial media atau WhatsApp. Lalu kita masuk ke kebutuhan non fungsional. Deskripsi kebutuhannya adalah aplikasi memiliki tampilan antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Lalu sistem harus aman dan hanya menampilkan freelancer yang telah diverifikasi. Tidak ada fitur rating dan review untuk menjaga fokus aplikasi, dan juga tidak ada sistem notifikasi untuk kesederhanaan. Dan yang terakhir, performa aplikasi harus cepat dan responsif saat mencari freelancer. Selanjutnya adalah metode elisitasi. Metode elisitasi yang digunakan dalam pengumpulan kebutuhan adalah wawancara dengan stakeholder utama, yaitu mahasiswa sebagai pengguna dan super admin sebagai pengelola sistem.
Tujuan wawancara adalah memahami kebutuhan mahasiswa dalam mencari atau menawarkan jasa freelance, memastikan verifikasi freelance berjalan dengan efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Lalu yang ketiga, menentukan alur kerja yang sederhana tanpa sistem transaksi dalam aplikasi. Dan yang terakhir, menentukan batasan figur agar aplikasi tetap fokus dan mudah digunakan. Lanjut kita masuk ke bagian hasil wawancara. Berikut adalah jawaban dari mahasiswa atau pengguna. Untuk pertanyaannya, apa yang kamu harapkan dari aplikasi ini? Dan jawaban dari pengguna adalah aplikasi ini sebaiknya hanya berfungsi sebagai tempat menemukan freelancer atau mencari jasa tanpa fitur transaksi yang rumit. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu ingin mencari jasa dalam aplikasi ini? Jawaban dari pengguna adalah saya ingin mencari berdasarkan kategori lalu melihat profil freelancer yang tersedia. Dan jika tertarik, saya ingin langsung menghubungi mereka melalui WhatsApp atau sosial media. Berikutnya adalah wawancara dengan super admin. Pertanyaan pertama, bagaimana proses verifikasi freelancer? Dan jawaban dari super admin adalah freelancer harus mengirim portofolio, deskripsi diri, dan NIM, lalu admin akan mengevaluasi dan hanya menyetujui yang memenuhi standar. Pertanyaan selanjutnya, apakah freelancer yang sudah diverifikasi bisa langsung muncul di aplikasi? Jawaban dari super admin adalah iya, setelah disetujui, profil mereka langsung tampil di halaman pencarian jasa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem penghapusan akun atau jasa freelancer? Jawaban dari super admin adalah freelancer harus mengajukan permohonan penghapusan ke admin dan admin akan memprosesnya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah fitur yang harus ada di aplikasi ini? Jawaban dari super admin adalah fitur utama hanya pencarian jasa, profil freelancer, dan kontak langsung ke freelancer untuk sementara ini, dan tidak perlu ada rating, review, atau notifikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam use case. Itu adalah use case dari aplikasi penyedia dan pencari jasa freelancer. Lalu kita masuk ke spesifikasi use case. Oke, use case yang pertama adalah login. Di sini aktornya adalah klien, freelancer, dan juga admin. Di sini pengguna dapat masuk ke dalam sistem dengan memasukkan kredensial yang valid. Alurnya adalah, yang pertama, pengguna membuka halaman login. Yang kedua, pengguna memasukkan username dan password. Yang ketiga, sistem melakukan verifikasi password. Dan yang keempat, jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama. Alur alternatifnya adalah, jika login gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu use case yang kedua adalah mencari jasa freelancer. Di sini aktornya adalah klien atau pemesan jasa. Di sini, klien dapat mencari jasa yang tersedia berdasarkan kategori yang diinginkan. Alurnya, klien membuka halaman pencarian jasa, lalu setelah itu klien memilih kategori jasa freelancer. Lalu, sistem akan menampilkan daftar freelancer yang sesuai, dan klien juga dapat melihat dan memilih profil freelancer. Di sini terdapat dua relasi include. Yang pertama adalah memilih kategori jasa freelancer dan melihat dan memilih profil freelancer. Selanjutnya, use case melihat dan memilih profil freelancer. Aktornya adalah klien atau si pemesan jasa. Di sini, klien dapat melihat detail profil freelancer sebelum menghubunginya. Alurnya adalah, yang pertama, klien memilih salah satu freelancer dari daftar pencarian. Yang kedua, sistem menampilkan profil freelancer yang berisi, foto freelancer, deskripsi diri, dan lain-lain. Yang ketiga, klien dapat memutuskan apakah akan menghubungi freelancer atau kembali ke daftar pencarian. Use case yang keempat adalah menghubungi freelancer via sosial media. Di sini aktornya adalah klien atau si pemesan jasa, dan di sini klien dapat menghubungi freelancer secara langsung melalui platform lain. Alur prosesnya adalah klien membuka profil freelancer, lalu setelah itu klien mengklik link sosial media atau WhatsApp yang tersedia, dan sistem akan mengarahkan klien ke platform eksternal, misal WhatsApp atau Instagram, untuk komunikasi lebih lanjut. Yang kelima, use case mengajukan verifikasi freelancer. Aktornya adalah freelancer, lalu freelancer ini harus mengajukan verifikasi agar profil dapat ditampilkan dalam sistem. Alurnya adalah, yang pertama, freelancer mengajukan permohonan verifikasi dengan mengunggah portofolio, deskripsi diri, dan juga NIM. Yang kedua, sistem menyimpan data permohonan. Dan yang ketiga, admin meninjau pengajuan dan memutuskan apakah freelancer diterima atau ditolak. Relasinya adalah include, memutuskan penyetujuan atau penolakan freelancer yang dilakukan oleh admin. Use case yang keenam adalah memutuskan penyetujuan atau penolakan freelancer. Aktornya di sini adalah admin, dan di sini admin meninjau permohonan freelancer dan memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak. Alur prosesnya, admin akan membuka daftar pengajuan freelancer, lalu admin meninjau kelengkapan dokumen dan portofolio freelancer. Jika memenuhi kriteria, admin menyetujui pengajuan dan profil freelancer ditampilkan di halaman pencarian jasa. Jika tidak memenuhi kriteria, admin menolak pengajuan dan memberikan alasan penolakan kepada freelancer. Yang ketujuh, use case mengajukan permohonan perubahan atau penghapusan akun. Aktornya adalah freelancer. Freelancer ini tidak dapat menghapus atau mengubah akun atau jasanya sendiri, tetapi harus mengajukan permohonan ke admin. Alurnya adalah, yang pertama, freelancer mengajukan permohonan penghapusan atau perubahan profil ke admin. Yang kedua, sistem mencatat permohonan dan mengirimkan notifikasi ke admin. Yang ketiga, admin meninjau permohonan. Relasinya adalah include, meninjau permohonan yang dilakukan oleh admin. Use case yang terakhir adalah meninjau permohonan perubahan atau penghapusan akun. Di sini aktornya adalah admin, dan di sini admin dapat menyetujui atau menolak permohonan perubahan atau penghapusan akun freelancer. Alur pengerjaannya, yang pertama admin membuka daftar permohonan perubahan atau penghapusan akun. Setelah itu, admin akan meninjau permohonan yang diajukan. Dan jika disetujui, admin akan memperbaharui atau menghapus akun freelancer dari sistem. Dan jika ditolak, freelancer akan diberi pemberitahuan bahwa permohonannya ditolak. Bagian terakhir adalah hasil analisa. Berdasarkan hasil elisitasi kebutuhan dan wawancara dengan stakeholder, aplikasi dirancang secara spesifik untuk mahasiswa yang ingin menawarkan atau mencari jasa freelance tanpa melibatkan sistem transaksi internal. Fokus utama aplikasi ini adalah memberikan ruang profesional bagi mahasiswa untuk menampilkan jasa mereka dengan proses verifikasi yang ketat oleh super admin berdasarkan portofolio, deskripsi diri, dan NIM. Hanya freelancer yang telah lolos verifikasi yang profilnya akan ditampilkan secara publik di halaman pencarian jasa. Klien dapat menelusuri jasa berdasarkan kategori, lalu menghubungi freelancer secara langsung melalui tautan WhatsApp atau media sosial yang dicantumkan pada profil. Hal ini menunjukkan bahwa sisa menekankan keamanan dan selektivitas dalam penyajian konten, sekaligus menjaga kesederhanaan antarmuka.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.